terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di ruang ini untuk saya bisa melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari pertemuan hari ini adalah agar calon guru penggerak bisa mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan selama pendidikan guru penggerak dapat didiseminasikan di sekolah. Terima kasih. Akan mulai materi kita. Nah, di sini budaya positif ini dibagi ke atas 6 materi. Materi yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Kita mulai materi yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu guru pernah tak menggenggam tangan seperti ini? Sering. Pernah? Oke. Bayangkan ini adalah nilai positif dari kawan-kawan semuanya. Ini nilai positif. Nah, ketika ada orang ingin mengganggunya, ingin membukanya, ingin melepaskan nilai-nilai itu dari tangan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya, bagus. Secara pribadi dia akan mempertahankan kepalan tangan. Oke, ada yang lain? Kepalan tangan nih, kalau ada orang mau mencoba membuka, itu kan kita punya nilai positif nih. Ada orang misalnya kawan kita ngajak kita, mau tak kita melepaskan nilai positif ini, kita buka gitu dengan kehadiran dia? Oke, tidak. Saya rasa semua sependapat ya. Kita semua sependapat bahwa kita akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai positif yang sudah ada pada diri kita. Nah, sekarang kita lihat teori kontrol William Glasser. Jadi sebenarnya kontrol itu
dipegang oleh kita sendiri. Kalau di sekolah berarti kontrol itu dipegang oleh guru, ujung tombaknya. Jadi kalau kita mau menanamkan disiplin positif itu di sekolah, ya kita lah ujung tombaknya. Anak seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita kan menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita tidak bisa, kita hanya mempertebal garis-garis yang sudah ada pada anak. Anak terlahir tidak dalam keadaan kertas kosong. Nah, tugas kita hanya menebalkan. Yang mana yang mau kita tebalkan itu, itulah visi kita kemarin. Ada karakter, ada cerdas, ada kreativitas, ada kompetitifnya. Itulah yang mau kita tebalkan untuk anak. Jadi ada ilustrasi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada ilusi kritik dan membuat orang lain bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini nyata ya dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang apa itu disiplin? Kira-kira ada yang tahu disiplin itu apa? Iya, kalau kita di Indonesia, budaya kita, disiplin itu erat kaitannya dengan namanya kepatuhan. Nah, kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran kita pasti tata tertib, teratur, patuh, dan sering juga dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya. Disiplin dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir untuk mendisiplinkan. Seperti itu. Nah, kemudian apa nilai-nilai kebajikan dari disiplin itu? Nah, kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan itu banyak ya. Menghargai, menghormati, itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada ditanamkan dalam budaya kita, budaya lokal. Nah, tapi kalau kita dari gerakan pemerintah, dari instansi pendidikan, nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di sekolah itu adalah yang profil Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, biasanya kalau keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini dibuat dengan kata-kata yang positif. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini salah satu keyakinan kelas. Boleh ditambah, boleh. Boleh juga dikurangi. Tapi intinya tadi, kalau keyakinan kelas karena dia berlangsung pada dua arah, dia memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemudian kita dalam menangani anak ataupun mendisiplinkan anak, kita harus memperhatikan kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan kita perlu untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup kita apa? Iya, makan, minum, pakaian, rumah. Itulah kebutuhan dasar.
Nah kemudian anak-anak itu juga punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin setiap orang ingin disayang dan diterima. Ada yang di sini yang tak mau disayang? Ada di sini yang ingin tak ditolak? Ada kan? Oke, semua ingin diterima dan disayang. Erik baru kena tolak. Oke. Kemudian kita akan lihat kebutuhan hidup yang ketiga itu adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian yang keempat ada kebebasan dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan inilah yang disebut kebutuhan dasar. Setiap kita pribadi punya ini kebutuhan dasar. 5 banget kebutuhan dasar kita. Oke. Nah, ini hanya untuk perenungan mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita ya. Siapa yang orang yang paling penting untuk Anda? Kalau kita lihat kan untuk memenuhi itu semua ya. Oke, kita akan simak kedua video ini dulu. Oke. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat
Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah menyimak video tadi, kira-kira di situ divideokan ada 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi seperti yang divideokan tadi, marilah kita sama-sama merenungkan kira-kira kita di posisi yang mana seringnya kepada anak didik kita. Semua penjelasan. Oke, baiklah. Untuk kita dapat bisa merenungkan setelah kita menyimak video tadi, berarti angan dan cita-cita kita, berharapan kita semua bisa menjadi manajer untuk anak murid kita, ya, karena dia lebih unggul ya, dan lebih menunjukkan nilai-nilai kebajikan dan melahirkan motivasi intrinsik pada anak-anak kita. Oke, ini adalah
segitiga restitusi tadi yang sudah diterapkan. Nah, yang pertama, langkah-langkah kita untuk bisa menjadi manajer apabila ada peserta didik kita yang memiliki kasus. Berarti langkah yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara bagaimana? Oh, kita ingatkan dia bahwa dia sudah berbuat salah dan dia menyadari kesalahannya itu. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Kemudian kita memperbaiki dengan menanyakan keyakinan. Dan sehingga diharapkan anak didik kita seperti yang dalam video tadi dapat kembali ke lingkungannya dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kira-kira yang pertama, segitiga representativitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang melakukan, orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini berdasarkan prinsip bahwasanya setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Berarti orang berbuat kesalahan, anak murid kita berbuat kesalahan, tentu ada alasannya. Kemudian di sini pada saat memvalidasi tindakan, guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, kemudian terakhir kita akan menanyakan keyakinannya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, kita dengarkan dulu video ini lagi ya.
kira-kira apa jawaban Bapak Ibu yang hadir di sini? Ya, kita jawab bersama-sama saja, tak usah di handphone. Kita mulai. Kita lihat. Oke, kira-kira membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Oke, ternyata Bapak Ibu sudah paham ya. Oke, sanksi dan konsekuensi. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, hukuman. Coba kita lihat benar atau salah. Oke, sudah paham ya, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Oke, kemudian kita lihat berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak mampu menjawab pertanyaan. Oke, kita lihat hukuman apa sanksi. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Berarti materi yang saya sampaikan paham. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Sanksi. Oke, kita lihat benar atau salah. Benar lagi. Mantap berarti. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ya, sanksi. Kita lihat, kita periksa benar atau salah. Oke, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tergantung kalau ada kesepakatan Ayo. terlambat jam 10. Sanksi, setuju? Kita Karena lihat. mata pelajaran kan Cek dulu. Karena mata pelajarannya PJOK. Karena kan ada kesepakatan. Kecuali guru bahasa Indonesia mengelilingi lapangan disuruh Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. kertas tugas teman yang sanksi Sanksi, coba setuju? Setuju. konsekuensi Karena menggantikan. Oke, sebentar lagi. Pandai. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. hukuman Iya, coba kita lihat benar atau tidak. Berarti tercapai tugas pembelajaran ya. Oke. kehilangan 10 menit Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat dapat ke sekolah. Sanksi ya? Ya. Oke, kita cek. Ya. Ada yang susah Bu. Kemudian ada di sini mencatat 10 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Ayo, ada yang pernah buku macam ini? Hukuman atau sanksi? Menulis. Ayo, 100 kali. Oke, setuju? Saya klik nih, kita cek. Ayo coba dulu. Hukuman. Oke, kita cek. Ternyata itu adalah Berarti boleh dilakukan ya? Telepon. Telepon. kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Oke, kita cek. Karena tidak sebanding dengan. Oke, iya tidak sebanding. Betul.
ininya lah apa permasalahannya. Oke, kemudian kita lihat terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah usai untuk membahas ketertinggalan. Berarti dia terlambat 15 menit, tambah 15 Sanksi, menit. konsekuensi. Sanksi konsekuensi. Ya. Yuk kita cek. Ye. Oke, benar sekali. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sama dia sih. Sanksi, oke. Peraturan sekolah. Sudah? Sanksi ya? Iya. Oke, saya klik. Ternyata. Ngeri juga ya. Jadi boleh dilakukan kalau itu peraturan nggak boleh dilakukan. boleh lah. Ternyata. Gitu, tapi setidaknya 14 soal salah 2. Oke. Jadilah. Kita lihat satu lagi. Apa yang terjadi? Kita lihat satu lagi. Oke. Oke, kita lihat. Ini ada Bimo. Dia seorang anak TK. Selalu berlari keluar kelas menuju ke jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti kolom di bawah ini. Coba. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan apa yang hendak Bimo ucapkan? Silakan masuk Pak Joko. Hebat kan harus bisa begini. Cinta dan kasih sayang. Senang. Kebebasan. Tadi jawabnya bervariasi dulu. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ayo, kesenangan? Kita klik. Yes, kesenangan. Saya tinggi. Udah feeling karena dia kan merespon biasa ya kan. Mantap loh. Kita mantap Dia loh. merasa dia berkuasa ya. Oke, kemudian kita lihat jawaban selanjutnya. Ihsan. Nah, ini Bisa siswa sekolah SMA terapkan. Ihsan siswa kelas 10 SMA, karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftar ikut lomba mewakili sekolah, sakit demam berdarah. Dirawat di rumah sakit sehingga tak bisa technical meeting ikut. Kemudian kepala sekolah bertanya kepada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat lainnya Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak itu, Ihsan berubah menjadi anak yang percaya diri, tidak pemalu dan tidak pendiam. Semua guru dan murid mengenal Ihsan sebagai si juara kompetisi debat. Pada saat jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan debat agar sekolahnya bertambah, anggotanya bertambah dan semangat melatih juniornya di klub debat. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Ihsan? Dia ada kesenangan. Dia kan dari pendiam, Dari pendiam jadi pede. Dia kan kesenangan kebebasan.
kebebasan, kesenangan, cinta, kebebasan, cinta kasih sayang, penguasaan. penguasaan, satu lagi. Itu Kebutuhan empat. dasar. Ah, Kebutuhan dasar. Itu empat aja kan? Iya, 4 aja selain kebutuhan dasar. Dia 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu iya, banget kan? kebutuhan dasar, Iya. penguasaan, Penguasaan, cinta kesenangan, kasih, Kesenangan, cinta dan kasih sayang. Satu lagi tadi apa? antara dua enggak? Iya, antara dua. Kebebasan, Penguasaan. penguasaan. Penguasaan Bu. Karena dia merasa diri dia. Tidak cukup. Nah, tadi gitu juga. Penguasaan, kebebasan. Kebebasan, kalau lebih juga. Lebih satu. Ke penguasaan lah. penguasaan ada juga tadi. Penguasaan. Cukup Bu penguasaan Bu tadi. Penguasaan karena dia dah menguasai Kesenangan ya pas. kesenangan Pak. Iya. Tapi karena Penguasaan. Penguasaan. kesenangan. Double tuh ada. Kesenangan. Karena dia apa? Dia Diapresiasi. pintar dan pendiam kan? Oke. Kita lihat tadi ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil, dan 17 tahun diajari setir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah, kebutuhan apa yang bisa dia penuhi? Jawabannya seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan, Pak. Bukan apa? Kesenangan. Karena di situ iya senang sekali. Aku merasa bangga dan Saya keren. mungkin Kebanggaan. ada di situ. Kesenangan. Penguasaan. Apa yang sudah terpenuhi? Pilihnya sih kesenangan. Kalau tadi kan Kalau saya penguasaan. bebas. Saya penguasaan. Itu gelang bisa mengejar Aku merasa bangga dan keren. Kalau jawaban dia seperti itu, dia bisa menyetir mobil. Bisa ya. Kebebasan. Kebebasan kalau aku merasa bangga. Kalau penguasaan Kebebasan. Dia dilihat dari jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. Kesenangan. Yuk kita Kita lihat. bangga. Coba kesenangan. Oh coba Saya kebebasan. tidak menguasai mobil ya. Oke, makin bersemangat. Nah ini cerita Bimo tadi yang suka lari-lari. Jadi yang suka lari-lari tadi anak TK. Oh, Ibunya jawabannya. Ani. Tapi jawaban si Bimo tadi seperti ini. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. B, kebebasan. Kebebasan. Iya, coba kita lihat kebebasan tuh. Ya. Oke, tepuk Kebebasannya pengen bebas. tangan ya. Oke, ini tadi cerita Pertama nih, tentang Pak, anak TKB kesenangan. tadi. Kesenangan. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kesenangan. Kebebasan. Apa yang sedang dipenuhi dia? Aku senang sekali bermain Kesenangan. kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kesenangan. Jawabannya lebih Pak. Aku senang bisa jadi kesenangan ternyata salah. Kebebasan. Cinta dan kasih sayang ada. Cinta iya, karena dia kan mainnya dengan gurunya. Kesenangan ke atau kebebasan itu dari Cinta kata dan dulu. kasih sayang. Kebebasan kalau saya bebas. Oke. Bapak dulu Bu. Pak, Kak Cipto kan kebebasan. Bulan sama Kak Gula ini cinta dan kasih sayang. Jadi kita mulai. Saya Penguasaan. Cinta dan kasih Salah sayang. satu aja jawab. Jadi kita tahu Iya, Kalau saya kesenangan Bu. Kesenangan. Jadi kita klik jawaban. Mana-mana. Kesenangan ya kayak gitu Pak. Jadi kesenangan. Kalau saya kebebasan. Kalau bulan Kak Gula cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang saya. Iya. Cinta dan kasih sayang karena terlalu banyak cinta dan kasih sayang. Yuk. Oke, kan dicakap. Aku senang. Oke. Kesenangan. Kemudian yang tadi si Dimas yang usia 17 tahun. Dia senang ayahnya tadi itu kan, tapi dia kan nggak bisa nyetir mobil. Oke. Dia Ah, bilang, aku
Duduk Pak Meme, silakan masuk. Kebebasan. Kesenangan, Bu. Kebebasan. Kesenangan. Kesenangan. Senang, senang. Aku senang senang. Kebebasan. Penguasaan. Betul. Kesenangan. Keseruan. Seru Jawabannya seperti itu. Keseruan. Ada Bang. Pak, keseruan tak? Masuk dalam beberapa. Ayo. 5 ini. Apa ya? Semakin panas. Kesenangan. Dan, nah ini, ibu anak TK tadi, ibu Cinta kejar dan kasih aku. sayang. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Oke, cinta kasih sayang. Ibu guru tidak, ini ada kasus baru. Ada si Dinda kelas 3 SD. Tiba-tiba dia pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku Cinta dan pakai kasih jemputan sayang. rambut baru. Cinta Cinta dan kasih sayang. Ayo, ibu guru tidak menyapa. Cinta dan kasih sayang. Tapi dalam itu kalau cinta dan kasih sayang maka dapat perhatian dan Tadi cinta kasih sayang. Dia butuh payudara. Ya, kemudian si Dinda juga. Ini si Dinda ini karena dia menangis pulang, katanya gini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan Kebebasan. tugas. Katanya kelas harus ditenang, tidak boleh ada suara. Lalu jadinya. Kebebasan. Kebebasan. Karena kalau dia bersenandung, berarti kan dia senang. Tapi bisa jadi bebas. Penguasaan. Coba ya. Ayo. Ibu guru nangis tidak boleh Tidak bersenandung. boleh bersenandung waktu kerjakan tugas. Kebebasan. Penguasaan. Kan gak seru jadinya. Terus kebebasan. Yang baik. Kesenangan, kebebasan. Kebebasan. Oke, Berarti bersenandung bukan dia senang ya? Ini si Dinda tadi yang menangis meraung-raung dengan dia tadi. Aku suka gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas saja. Dia gambarnya tak rapi, ibunya nangis, adu dengan orang tuanya. Kira-kira apa kebutuhan apa yang mau dibuatkan cinta dan kasih Cinta sayang? dan kasih sayang. Malah guru menunjuki ke teman-temanku. Cinta dan kasih sayang? Karena kan Ini salah. Tidak menjawab. Oh my god. kenapa penguasaan Kak? Aku sebel. Iyalah, dia kan tak mampu. Oh, jadi tak menguasai kuasa. dengan rapi, ditunjukin lagi. Berarti penguasanya macam direndahkan. Oh, gitu. Bukan iya. Lah, nah ini juga masalah si Dinda yang menangis tadi. Jawabannya begini alasannya. Aku bosan belajar. Cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Memang sebiji Dinda. Kebebasan. Sebiji. Terus. Nanti kita ganti nama ya, jadi Erik. Erik. Hari-hari dia bisa. Kebebasan. Antara kebebasan dan kesenangan. Iya. Ayo. Iya bosan. Senang bebas. Kesenangannya.
Dia nak belajar. Soalnya dia masak belajar. Ini nak belajar tapi dia bosan dengan itu aja itu. Kesenangan. Kesenangan. Iya, dia karena nak belajar dia senang. Kesenangan. Betul-betul tebak ya. Iya. Lulus. Kan easy lah. Kalau macam belajar lulus. Kalah terus. Pilihannya dia lain lah. Ini yang tadi kan Bu. Ya, diulang yang salah tadi. Jadi pengusaha. Aku hebat, bisa bikin guru kejar aku. Pengusaha. Iya, karena dia nak berpuasa itu. Dimuat. Dah. Dimuat berapa? Tapi habis sekarang. Si Ihsan tadi ini kesenangan. Kesenangan. Isyan. Kesenangan. Kenapa dia? Ada banyak ide yang kesalahan. Oke. Aku merasa bangga dan keren, kata Dimas. Apa tadi kamu tadi? Apa tadi? Apa tadi saya ingat? Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. 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 Oke, kita lihat kesenangan. Pala lagi. Aku senang bermain Kesenangan. dengan buku guru. Kesenangan. Kesenangan. Oke, kesenangan. Tunggu ya. Ini. Kesenangan. Ibu guru bilang Kesenangan, kalau lagi tidak happy. kesenangan. Kesenangan? Oke. Ya. Bisa jalan Cinta dan kasih sayang. Iya, butuh kasih sayang kemana-mana ya. Aku sebal dan berikut tidak rapi. Penguasa. Sama sekali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau Sanksi. Sanksi? Hukuman. Hukuman. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Oke, kita Sanksi. lihat sanksi. Seperti Hukuman. Tapi sudah tadi dah mulai. Hukuman tadi. Lalu diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. hukuman. Baik. Hukuman? Hukuman. Karena sudah ada peraturan di situ. Bukan. Oke. Kemudian kita lihat Yeay, masih sidang Lulus juga. lagi. Selesai semua. Warna langsung ada. ada lagi. Ini kalau ada Cito dengan Memet, yakin saya sepatu. Nah, Dah, baru begini. Mas Arul, Iya. nah cepat. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Sanksi atau hukuman? Konsekuensi. Senang itu konsekuensi jawabannya Pak. Oke. Senang kami. Mantap gitu. Oke, kemudian kita lihat mencatat 100 kali itu. Konsekuensi. Jadi konsekuensi. Ada 3/4. Kasih kami. Kalau ada 3/4 sih. Murid telanjang kaki, Ah itu hukuman. kemudian hari, Hukum. Peraturan. membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Allah. Ini pertanyaan yang agak mungkin Pemotor besok ini sanksi. mata pensel kawan. Sanksi. Konsekuensi. Sanksi. Konsekuensi. Sanksi. Hukuman lah kasih banding. Masa kecil-kecil bersihkan WC? Besok apa? Pensilnya harus dibuat ibu. Kamu beli di
harus Pensilnya beli di coffee shop. hukuman, dikasih hukuman. Mata pensil sedikit itu dikasih hukuman. Bukan itu tuh maksudnya itu bukan maksudnya dikasih hukuman, tidak. Dia matakan pensil nih. Tapi dia disuruh cuci WC. Berarti kan itu namanya gurunya menghukum. Bukan gurunya memberikan sanksi kan? Itu maksudnya. Coba Pensil sini. mahal. Itu mata pensil hukuman cuci Pak WC. Gula nih, matakan pensil ulang. Pak Cipto suruh cuci Hukuman. WC. Ya, itu namanya Hukuman. Oke. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan Hukuman. basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman? Kamu mulai dulu. Benar. Tak tahu. Hukuman. Ini nak tengok nih orang dulu. Kan dalam juga. Berdiri di kelas mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Aku mau lagi. Tidak bisa menjawab. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Konsekuensi. Seterusnya. Hukuman konsekuensi? Ayo. Kayak sanksi lah kalau konsekuensi. Sama juga. Berdiri di Pasti depan tak boleh hati kita. istirahat Di tidak Di lapangan kan kita kan lapangan. Di pinggir di lapangan. lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan main oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain. Istirahat itu makan ya, boleh main. Lapangan kalau dia main dia bisa mengganggu kawan dia. Nah, jadi Konsekuensi ya. Nanti kalau hukuman ini kan belum dianu, belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana boleh hukuman. Macam mana pula belum terlaksana. Konsekuensi. karena dia melukai teman dia. Dia kalau dia bermain di lapangan dia bisa mencedera kawan dia. Jadi konsekuensi? Konsekuensi Oke. Tidak, jawabannya betul, alasannya salah. Terhambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit lagi setelah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan. Sampai tadi tuh. Sama tadi. Sanksi. Tadi awak Sanksi lah kalau dilanggar. Tadi awak jawab apa sama macam tadi? Kasusnya. Tadi break apa lagi? Semua. Oke, sekali lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Mau, dengan video, selama Pak. 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi tidak ada di lapangan sakit 2 kali karena terlambat 10 menit dia kamu masih. Oke, karena dia berolahraga kita terai dengan Sanksi lah. Sanksi lah Pak Cip. Tadi kan sudah disepakati. Dari mana tidak? Itu kan berhubungan dengan PJOK juga. Tertulis dulu. Artinya hukuman atau sanksi itu hukuman itu berarti agak melenceng ya. Kalau sanksi itu kan sudah disepakati ya. Iya. Kecuali kalau guru kimia dia tidak mengerjakan PR, saya suruh lapangan bola, itu baru hukuman. Kaitan. Tapi ini kan guru PJOK. Mungkin saya lapor. Tapi sudah ya. Sama terus jadi. Sabar, pasti sedikit lagi. Satu lagi. Ini berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki tidak mau menjawab. Hukuman. Oke, kemudian membersihkan coretan. Sanksi. Sanksi hukuman kecil. Kalau kawan konsekuensi. Kalau kawan konsekuensi. Awak sanksi ke hukuman kalau kawan konsekuensi. Kalau kawan konsekuensi. Oke, konsekuensi. Oke, paling cerdas. Nah, habis. Nah, ini tadi.
sanksi konsep Kalau kawan sanksi, kawan boleh sanksi. tidak memperbaiki jawaban yang salah. Tak diuji. Terima kasih kehadirannya atas kabar. Demikianlah acara kita dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Harapan saya semoga budaya positif ini akan terus kita terapkan di sekolah dan kita tingkatkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Sehat.
Jika izin atau sakit tidak harus masuk buku susulan, dan jangan terlalu banyak latihan karena tidak ada PR. Oke. Kemudian ada lagi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Jika sakit, izin tugas yang ketinggalan tidak masuk ke dalam buku susulan. Oke. Kemudian saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, selalu mengumpulkan tugas apa ini ya, dan saling menghormati satu sama lain, kayak saling menghormati. Jika izin atau sakit sama keyakinan saya untuk kelas 12 IPA, jangan terlalu banyak tugas. Saya sakit tidak harus buku susulan, kita harus menghargai teman. Perbanyak belajar dengan metode games dan SBK. Toleransi jika terlambat dikasih waktu 5 menit. Oke. Jangan terlalu banyak mencatat. Emang kita pengen mencatat ya? Mencatat atau tugas? Kemudian jangan terlalu berisik saat orang lain sedang berbicara. Nah, itu tak boleh tuh. Jangan terlalu banyak mencatat dan ada PR di rumah. Oh, dia maunya ada PR gitu maksudnya ya? Oh, tidak mengerjakan tugas lain di luar mata pelajaran kimia. Oke, boleh makan minum di kelas, makanan ringan seperti snack atau permen, boleh ya? Kalau permen boleh Bu, kalau oke, datang tepat waktu, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, saling menghargai satu sama lain. Tidak terlambat datang, serta adakan praktek sebelum masuk ke materi. Keyakinan saya tidak banyak tugas, boleh makan minum jajan di kelas, ada es krim, tidak terlambat masuk kelas. Di mata pelajaran kimia tidak banyak kasih tugas PR, dan ada PR dan boleh bawa HP. Oke, tidak boleh membuli teman sengaja ataupun tidak, memakai kata apa ini QQ. Itu aja. Di mata pelajaran kimia diadakan PR dan tidak diperbanyak tugas, boleh membawa HP, tidak terlalu banyak tugas. Jangan terlalu banyak memberikan catatan. Semoga PR diadakan kembali sih. Oke. Nah,